Shalom, salam damai sejahtera, saudara-saudara terkasih. Kita akan memasuki ibadah Prapaskah Keluarga Minggu ke-6. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 86 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita patut memuji salib Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui salib, keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita peroleh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 449 ayat 1. Amin.
Terima kasih Bapa di surga atas anugerah, penyertaan dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga kami pada saat ini dapat beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti dan berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami semakin kuat dan semakin dapat percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 4 April 2022, minggu-minggu Prapaskah, diambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 56 sampai ayat 61. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus bukan hanya mengikuti rombongan Tuhan Yesus dari jauh. Dia juga bersama-sama orang banyak menyaksikan semua fitnahan, cacian, pukulan dan hinaan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Namun di manakah suaramu Petrus? Di manakah keberanianmu? Dan bahkan saat ini ketika orang banyak mengenali dia adalah salah seorang dari orang Galilea yang tentunya dia mengenal dan orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, namun Petrus berani mengatakan, bukan, aku tidak kenal dia. Dan ketika Petrus sedang mengucapkan penyangkalannya yang ketiga, ayam berkokok, Yesus berpaling kepadanya dan memandangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana sedih dan pedihnya hati Tuhan Yesus mendengar penyangkalan dari murid yang dia kasihi. Dia pertama sekali diadili di hadapan Imam Agung dan pengadilan tinggi Yahudi di tengah malam. Sedih dan sungguh pedih. Namun semua itu harus terjadi supaya genap apa yang sudah pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Semua peristiwa penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus itu sudah lebih dahulu diketahui oleh Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus telah menanggung penderitaan dan akan menanggung yang lebih berat, perhatian Tuhan Yesus tertuju kepada muridnya Petrus. Dia telah berdoa baginya dan sekarang dia menatapnya, bukan dengan marah atau penghakiman serta tuntutan, tetapi dengan kasih demi keselamatan muridnya. Tatapan Tuhan Yesus kepada Petrus membawanya kepada pertobatan dan iman. Tatapan itu yang menyadarkan dia sehingga Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Saudara-saudari, hati Petrus tersayat
dan dia tenggelam dalam kesedihan. Ia menangis dan meratap dengan keras. Tuhan Yesus melindungi murid-muridnya, memberi Petrus kesempatan untuk melarikan diri dengan aman. Dia memberikan kesempatan kedua bagi Petrus untuk bertobat dan beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni penyangkalan Petrus kepadanya, dan Petrus memakai kesempatan kedua itu dengan benar dan sungguh-sungguh mengikut Yesus. Jika Yesus memberikan pengampunan kepada penyangkalan Petrus itu, yakinlah dia juga akan memberikan pengampunan kepada dosa kita yang terberat sekalipun. Dan pakailah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan Yesus kepadamu untuk bertobat dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dengan tatapan Engkau membawa Petrus ke dalam pertobatan, tataplah kami sehingga kami menjauhkan diri dari dosa dan bertobat serta mengikutimu. Amin. Kita bernyanyi dari puisi nomor 182 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Shalom, Horas.